Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurina Ayuning Tias. Namun kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ina. Mulai hari ini, Bu Ina akan menggantikan Ibu Sri Mulyani dalam mengampu mata pelajaran PPKN di kelas kalian. Nah, minggu lalu kalian bersama Ibu Ani kan sudah membahas tentang hak asasi manusia itu seperti apa. Nah, minggu ini kalian akan melanjutkan materi tentang instrumen hak asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan instrumen HAM? Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia. Jadi, instrumen HAM itu penting nggak, Bu, keberadaannya? Jelas penting. Kenapa penting? Karena instrumen itu merupakan perwujudan dari suatu negara yang ingin melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Kalau suatu negara tidak memiliki instrumen, maka negara tersebut akan dicap sebagai negara yang tidak ingin melindungi hak-hak dari warga negaranya. Seperti itu. Yang kedua, instrumen HAM itu penting karena dia dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah. Pedoman apa, Bu? Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, yang ketiga, instrumen itu penting. Untuk apa pentingnya? Untuk pengadilan. Apabila pengadilan sedang mengurus tentang perkara atau perselisihan tentang hak asasi manusia. Jadi, instrumen dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga cara berpikir pengadilan untuk mengambil keputusan apa nih yang akan digunakan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Instrumen HAM itu biasanya berbentuk apa, Bu? Instrumen HAM itu biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan dan juga lembaga-lembaga penegak HAM, ya. Dia itu bentuknya seperti itu. Kalian bisa buka kok di halaman 25 di buku paket kalian, ada semua di situ ya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur HAM itu seperti ini. Yang nomor 1, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bab 10A yang berisi mengenai masalah HAM. Jadi isinya ini tentang masalah-masalah HAM. Yang kedua, dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 mengenai hak asasi manusia, ya. Yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Indonesia punya ya. Yang keempat, munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang diikuti keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Jadi perpunya ini tentang pengadilan HAM ya. Namun dia berubah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi dia berubah, tadinya Perpu dia berubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, di buku ada itu semuanya ya, di buku paket halaman 25. Selanjutnya, yang kelima itu ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu ada 3 nih kalian lihat. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Yang kedua, tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ada 3 ya, tentang perlindungan anak semua nih. Lanjut, yang keenam, adanya ratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi meratifikasi itu apa, Bu? Meratifikasi ini adalah mengadopsi. Jadi instrumen HAM internasional yang diadopsi ya. Jadi ada instrumen internasional yang diadopsi karena dia tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tugas kalian lihat nih ya, tugas yang pertama. Kalian tugasnya itu tuliskan 5 instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi. Jadi kan ada hak asasi manusia internasional yang banyak tuh. Tapi yang telah diratifikasi
Itu ada 5, kalian cari apa aja gitu. Contohnya ya, di buku ada atau di internet juga ada. Ditulis, dikirim ke Google Classroom. Itu yang nomor 1, tugas yang pertama ya. Nah, kita lanjut dulu. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM. Selanjutnya kan tadi instrumen HAM. Sekarang yang kedua pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM perseorangan maupun masyarakat. Ya, jadi kalau pengadilan HAM ini dia itu memiliki beberapa tugas atau wewenang. Nah, tugasnya itu apa aja, Bu? Tugas dari pengadilan HAM itu yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, pengadilan HAM bertugas memeriksa pelanggaran HAM yang dilakukan warga negara Indonesia di luar batas teritorial Indonesia maupun di dalam batas teritorial Indonesia. Seperti itu. Nah, ini sudah terakhir tugas kalian untuk hari ini. Buatlah 5 pertanyaan tentang instrumen HAM dan pengadilan HAM beserta jawabannya. Kumpulkan di Google Classroom paling lambat pukul 15.00. Jadi ini jawabannya kalian boleh diketik, boleh juga ditulis tangan, bebas. Nanti kumpulinnya ke Google Classroom ya. Paling lambat jam 3 sore. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Kalau lebih dari itu, ya nanti poinnya dikurangin seperti itu ya. Terima kasih, semoga kalian mengerti penjelasan singkat dari Ibu. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.